Shalom, selamat pagi. Saya mau ajak kita baca dan renungkan satu ayat dari Amsal pasal 27 ayat 9. Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Saya ulangi ya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Ayat ini agak aneh ya, karena kalau saya baca dalam berbagai terjemahan bahasa Inggris, maka terjemahan bagian akhirnya itu beda ya. Misalnya terjemahan dari Basic Bible English ya, BBE. Oil and perfume make glad the heart, and the wise suggestion of a friend is sweet to the soul. Minyak dan parfum itu membuat hati gembira, tetapi nasihat yang bijak dari seorang teman itu manis bagi jiwa. Ya. Lalu terjemahan Indonesian Modern Bible, ya ini beda juga. Minyak dan wewangian menyenangkan hati, demikianlah nasihat bijak seorang sahabat adalah manis bagi jiwa. Lalu terjemahan Indonesia sehari-hari, sebagaimana minyak harum dan wangi-wangian menyenangkan hati, demikian juga kebaikan kawan menyegarkan jiwa. Lalu terjemahan ESV, ointments and perfume encourage the heart. In a similar way, a friend's advice is sweet to the soul. Minyak dan parfum itu memberi semangat hati, tetapi dengan cara yang sama, nasihat dari seorang teman itu manis bagi jiwa. Lalu terjemahan lama dari Indonesia, minyak harum dan bau-bauan menggemari hati orang, demikian pun kemanisan sahabat dari karena nasihat hatinya. Ya, jadi ternyata beda sendiri nih ya, terjemahan baru Indonesia. Karena terjemahan baru Indonesia bagian akhirnya itu mengatakan penderitaan merobek jiwa. Nah, tapi walaupun beda, ya kita bisa simpulkan kalau yang terjemahan Indonesia ini kan dari sisi negatifnya ya, penderitaan merobek jiwa. Sementara yang lain terjemahannya itu mengambil sisi positifnya. Kalau penderitaan merobek jiwa, maka kebaikan kawan itu menyegarkan jiwa. Atau nasihat bijak seorang sahabat adalah manis bagi jiwa. Nah, penderitaan itu bisa karena kata-kata, karena sikap orang lain, atau karena interpretasi kita terhadap kehidupan, kacamata kita ketika memandang kehidupan bisa menimbulkan penderitaan yang merobek jiwa kita. Di sisi lain, isi English ya, oil that has the smell of flowers makes you happy. Minyak yang memiliki keharuman dari bunga-bunga akan membuat engkau gembira. Also, wise words from a friend make you happy. Juga nasihat-nasihat yang bijak dari seorang teman membuat Anda gembira atau bahagia. Jadi rupanya kata-kata itu bisa menyebabkan jiwa kita itu menjadi segar, menjadi rasanya manis ya, senang, bergembira. Tapi kata-kata yang negatif itu bisa merobek jiwa kita ya. Jadi kata-kata ini ternyata penting sekali. Bahkan sebenarnya kan bukan kata-kata saja, di balik kata-kata itu ada spirit ya, spirit yang menyertainya. Makanya kalau kita baca buku ya, buku asli misalnya bahasa Inggris, lalu kita baca terjemahannya, sebagian buku yang diterjemahkan itu kata-katanya mungkin nyampe ya. Artinya bisa ada yang kata per kata, walaupun gak enak ya kalau terjemahan kata per kata. Kadang-kadang kalimat per kalimat itu diterjemahkan lebih enak gitu. Atau kalimat per kalimat dalam satu paragraf agak dimodifikasi, nah itu lebih enak ya.
Tapi kalau kata per kata, mungkin tujuan penerjemah itu adalah untuk bisa sedekat mungkin dengan bahasa aslinya, bahasa Inggris misalnya, tapi seringkali spiritnya nggak nyampe. Ya. Ketika seseorang menuliskan buku, maka di balik tulisan itu ada spirit. Nah, di sisi lain, kalau kita baca satu tulisan, apalagi yang terjemahan, kalau kita nggak tangkap spiritnya yang sebenarnya mau disampaikan, maka terjemahan itu atau tulisan itu bisa bagi kita menimbulkan spirit yang berbeda. Ya. Misalnya begini, ini ada joke ya. Dulu teman-teman ya waktu SMP suka bercanda, bilang begini ya, saya mau beli jambu monyet. Ya. Nah, itu kan kalimatnya, saya mau beli jambu monyet. Tapi bisa dibaca dengan cara yang beda. Saya mau beli jambu monyet. Nah, itu kan beda ya. Kalimatnya sama, tapi nadanya menunjukkan spirit yang berbeda dari kalimat tersebut. Nah, tapi intinya kata-kata itu sangat mempengaruhi jiwa kita. Itu sebabnya saya suka dulu baca buku-buku seorang hamba Tuhan yang banyak mengajarkan iman. Wah, dia selama hidupnya memang Tuhan pakai dia mengajarkan iman, dan dia meninggal juga dalam keadaan sehat, dalam usia yang sangat lanjut, di tengah puncak pelayanannya, semua sudah selesai, dan dia ya just go home gitu istilahnya. Dia banyak kata-kata dia tuh suka dibuat jadi kutipan ya, quote, biasanya tentang iman. Tapi salah satu quote yang saya baca ya, kutipan yang dia tulis itu, yang dikutip dari bukunya saya kira, lalu dibuat jadi kutipan di internet itu ada ya. Dia bilang begini, kata-kata yang manis dari seorang istri di pagi hari itu sangat mempengaruhi keberhasilan suaminya sepanjang hari itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dan dia bilang nggak banyak orang yang menyadari hal itu. Ya, bahwa kata-kata di pagi hari dari seorang istri, karena ya kan istri kan di rumah ya, itu sangat mempengaruhi keberhasilan suaminya sepanjang hari itu. Kata-kata itu pengaruhnya besar sekali. Kalau kita baca buku Gary Chapman yang dia bahas mengenai 5 bahasa kasih, ya, dia cerita bahwa manusia itu mengekspresikan kasihnya tuh lewat 5 cara. Nah, kita mesti belajar melihat orang yang berhubungan dengan kita, ya, anak kita, anak-anak kita, orang tua atau istri atau suami kita, itu bahasa kasihnya yang dominan itu apa. Supaya kalau kita mengekspresikan kasih kita, itu nyampe ke orang yang bersangkutan. Atau sebaliknya, kalau orang tersebut menyatakan kasihnya kepada kita, kita bisa tangkap. Ya. Ada yang mewujudkan kasihnya itu lewat pemberian. Ya, jadi karena dia mengasihi anaknya, dia banyak belikan barang buat anak-anaknya. Ya. Padahal bahasa kasih anaknya belum tentu seperti itu. Ada yang bahasa kasihnya adalah quality time. Ya, jadi kalau misalnya anak kita, salah seorang anak kita punya bahasa kasih quality time, lalu kita jarang ketemu dengan dia karena kita sibuk, sebaliknya kita belikan banyak hal ya, belikan gadget ya, kasih uang jajan yang banyak dan sebagainya, dia nggak gitu bisa merasakan kasih kita. Karena bahasa kasihnya adalah quality time, yaitu kebersamaan. Kalau kita sediakan waktu, ya mungkin menemani dia belajar atau jalan atau ngobrol, itu quality time. Itu bahasa kasih yang kedua. Ada lagi bahasa kasih yang lewat sentuhan. Ada orang yang menyatakan kasihnya itu lewat sentuhan, ya, membelai, ya, memeluk. Ya, kita perlu lihat ya, mungkin anak-anak kita ada yang seperti itu. Ya. Biasanya kalau anak perempuan itu mendambakan pelukan dari ayahnya, ya. Ya, supaya dia nggak cari pelukan pria lain gitu ya, apalagi kalau dia belum dewasa ya. Itu sentuhan ya. Dia bilang pria banyak sentuhan ya,
bahasa kasihnya. Lalu ada juga yang bahasa kasihnya itu adalah membantu, helps. Ya, kemungkinan salah satu kalau istri itu bahasa kasihnya barangkali ya membantu. Jadi dia merasa diperhatikan ketika dia dibantu. Mungkin membantu mengurus pekerjaan di rumah, ya. Ada kesulitan yang dihadapi, mungkin ledeng bocor misalnya, ya, genteng bocor, atau mesin cuci nggak jalan, bagaimana memperbaikinya, atau kita bantu cuci piring sebisa kita. Itu bahasa kasih, ya. Lalu yang kelima adalah kata-kata yang menguatkan. Nah, ini penting sekali. Banyak orang nggak sadar mungkin kata-katanya itu bisa seperti pisau yang tajamnya. Saya juga belajar banyak untuk hal ini ya. Kenapa? Karena saya tumbuh di lingkungan rumah waktu itu yang bercanda dengan kata-kata itu merupakan hal yang lumrah. Dan kata-kata itu kata-kata yang bukan membangun, menjatuhkan. Saya dulu nggak sadar itu ya. Jadi di lingkungan SMA juga begitu. Kita jarang sekali memuji orang. Sampai akhirnya kita sungkan. Lalu masuk pelayanan, kita belajar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi kita seperti tanpa sadar diajar nggak boleh menerima pujian dari orang lain. Nanti kita jatuh karena kita sombong. Kita nggak boleh sedapat mungkin memuji orang gitu. Ya, bahkan di pelayanan diajarkan kalau ada orang habis bersaksi, ya, memberikan kesaksian pertolongan Tuhan, bagaimana dia lulus dalam kuliah, lalu kita tepuk tangan, kita bilang, ya, MC-nya bilang gini, kita tepuk tangan untuk pekerjaan Tuhan dalam hidupnya, gitu ya. Itu nggak salah juga sih, ya. Tapi kita sebenarnya tanpa sadar ya, saya maksudnya dengan teman-teman, tidak diajar untuk memuji orang lain. Ya. John Maxwell itu yang pengajar mengenai leadership, dia memberitahu, ya, kalau kita punya anak buah di kantor, di organisasi yang kita pimpin, coba ubah sikap kita. Daripada kita selalu mencari kesalahan. Ketika ada kesalahan kita tegur begitu. Kamu nggak boleh begini, mestinya begini. Jadi kita seperti auditor gitu ya. Di kantor kan ada internal auditor, ya, selalu mencek gitu segala sesuatu dalam sistem. Saya punya teman yang kerja di bank, ya, bank yang terkenal. Dia cerita kalau di meja dia mau ke toilet, dia tinggalin laptop dia nyala tanpa dia password, dia nggak lock, ada internal auditor melewat, langsung ditegur dan dicatat kesalahan gitu. Jadi kita seringkali cenderung mencari kesalahan orang lalu kita tegur. Nah, John Maxwell bilang coba dibalik, ya. Bukannya nggak boleh kita tegur kalau orang salah, tapi coba lihat kesempatan di mana anak buah Anda itu membuat prestasi dan Anda puji. Bagus sekali ya, kamu sudah kerjakan dengan baik gitu ya. Itu sangat sangat penting. Kata-kata yang membangun. Dalam hidup kita ini tanpa sadar kita mungkin dengan kata-kata kita menyakiti orang lain. Ya. Nah, dulu aku saya SMP ya, lingkungan teman-teman tuh kalau bercanda kalau ada satu pernyataan lalu tanggapannya, nenek lo disco gitu. Atau ya pokoknya sesuatu yang negatif lah ya. Dan itu menjadi bahan tertawaannya. Ya, kalau orang baru potong rambutnya rapi, bukannya dipuji malah diejek gitu. Nah, kemudian di pelayanan juga begitu. Ya, ketika masuk dalam pelayanan diajarkan bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan itu betul, nggak salah. Tapi kan bukan berarti kita nggak boleh memuji orang lain karena suatu hal positif yang dia buat, yang dia kerjakan. Ya, kita perlu dengan kata-kata membangun orang lain, kita puji dia. Ya. Saya belajar juga ya bahwa pujian saya sebagai seorang ayah kepada anak-anak itu sangat penting. Ada satu momen ketika sekian tahun yang lalu, anak-anak sedang tampil di gereja ya, di panggung. Mereka nyanyi kalau nggak salah ya, dari kelompok sekolah minggu. Dan begitu sudah selesai mau turun ya, saya buru-buru jalan ke bagian belakang dari gereja, lalu saya angkat
jempol saya dua-dua ke anak saya itu. Nah itu penting seperti itu ya. Encouraging ya, words, kata-kata yang menguatkan. Karena kata-kata kita itu bisa merobek jiwa. Ya. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, dia khotbah, dia cerita ada salah seorang pendeta kalau nggak salah ya. Dia itu ternyata seumur hidupnya ya, dia tuh menantikan pujian dari ayahnya. Dan dia nggak dapatkan itu. Kalau nggak salah sampai ayahnya meninggal. Dia sudah buat gereja, pelayanan, ayahnya datang di kebaktian. Dan dia berharap ayahnya bisa muji dia. Ayahnya nggak lakukan hal itu. Ya, untungnya orang ini kenal Tuhan ya. Jadi kita kalau kenal Tuhan, kita belajar ada istilahnya inner healing ya, penyembuhan batin sendiri ya, lewat pujian penyembahan. Kalau di gereja tuh ada kadang-kadang ada acara namanya healing movement camp ya. Itu ada satu momen di mana kebaktian, kemudian dibagikan firman Tuhan, dan biasanya salah satu topik firman Tuhan dibagikan adalah hati Bapa. Nah, banyak orang itu kehilangan hati Bapa. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan mengenai hati Bapa, ya, lalu orang-orang didoakan, mereka akan menangis ya. Saya ingat waktu saya ikut salah satu acara tersebut, ketika sedang kita berdoa menyembah Tuhan ya, itu semua orang ya itu menangis karena merasakan kasih Bapa. Dan ada seorang teman pengerja ya, laki-laki ya, datang dan dia peluk saya nangis ya. Nah, jadi dalam hidup kita itu banyak orang yang masa kecilnya itu gak baik karena kata-kata dari orang tuanya ya, hinaan misalnya ya, itu merobek jiwanya. Jadi orang ini bertumbuh tapi dengan luka di hati. Nah, kalau kita ketemu orang seperti ini, kemungkinan orang ini juga begitu, akan sulit memuji orang lain, cenderung mencari kesalahan, dan selalu membentengi dirinya dengan sikap menolaknya, dengan sikap, dengan perkataan yang siap menyerang. Nah, berjalan dengan waktu saya juga melihat diri saya. Saya juga seperti itu ternyata. Itu perlu belajar banyaknya. Nah, kalau kita semakin bertumbuh, ya kita tidak menuntut orang lain untuk memiliki bahasa kasih seperti yang kita inginkan. Sebaliknya, kita belajar mengembangkan diri kita, memperhatikan orang ini bahasa kasihnya apa, dan bagaimana cara kita mewujudkan kasih kita kepada dia lewat bahasa yang tepat yang dia miliki ya. Saya ingat dulu ada pelayanan pelepasan gitu ya. Jadi ketika hamba Tuhannya khotbah, selesai khotbah lalu dia mulai berdoa, lalu orang-orang didoakan dan bermanifestasi itu ya. Ada yang nangis menjerit-jerit, ada yang terbanting dan sebagainya ya. Kalau hanya mendengar cerita orang, gampang kita bilang itu sesat dan sebagainya ya. Tapi kalau kita pernah ada di situ dan kita melihat sendiri atau mengalami ya, kita perlu sadar bahwa teologi kita ini nggak sempurna. Nggak semua saya setuju dengan banyak hamba Tuhan lain yang ajarkan. Saya punya prinsip pengenalan sendiri akan Tuhan yang dibentuk dengan berbagai teaching hamba-hamba Tuhan lain. Tapi itu pun juga growing, bertumbuh ya. Ada hal-hal yang dulu saya pikir harus seperti ini, ternyata enggak ya. Tapi dasar-dasar firman Tuhan tuh makin menguatkan. Yang biblical tuh yang mana, yang benar tuh yang mana, yang alkitabiah tuh yang mana, tanpa menolak mungkin hal-hal lain yang di luar kemampuan kita berpikir atau di luar kerangka teologi kita, tanpa membuat kita tuh menjadi menambahkan sesuatu yang baru yang mungkin belum tentu kuat dasar firman Tuhan. Tapi kan kita nggak menolak ya, karena Tuhan bekerja banyak sekali dengan cara-cara yang nggak pernah kita pikirkan.
Nah, salah satunya adalah itu, ya. Ketika hamba Tuhan itu khotbah mengenai penderitaan merobek jiwa. Jadi waktu dia khotbah kan masa kecil, masa lalu seorang itu bisa membuat jiwanya dirobek-robek dan sepertinya iblis itu merobek dan memecah-mecahnya. Lalu ketika dalam pelayanan dia doakan, dia minta malaikat Tuhan, ya, itu cari robekan jiwanya, kembalikan lagi kepada orang, masing-masing orang yang sedang hadir di kebaktian itu. Wah, itu orang bereaksi macam-macam. Ya, tapi itu salah satu healing, ya, kesembuhan. Nah, dalam gereja lain itu mungkin bentuknya healing movement camp atau bentuknya juga retreat encounter, ya. Pada intinya perjumpaan dengan Tuhan itu menyembuhkan, ya. Ya, itu poinnya sebenarnya sih. Cuma ada orang yang hamba Tuhan yang Tuhan pakai, dia mengulik lebih banyak mungkin dalam hal bidang pelepasan, dan bagi sebagian orang itu jadi agak beda tafsirannya. Tapi saya belajar bahwa ujung-ujungnya itu kemana? Ujung-ujungnya apakah membawa orang semakin mengasihi Tuhan? Itu yang paling penting. Buah pelayanan itu dilihat dari sana, ya. Teologi yang mungkin bisa bagus, benar, bisa menunjukkan bahasa aslinya, bisa berdebat, tapi apakah membawa kita semakin mengasihi Tuhan atau tidak, ya. Itu poinnya. Tentu kita juga perlu dasar firman Tuhan, ya, nggak ngaco gitu, ya. Kita perlu ada benang merah, ya. Injil itu dari Kejadian sampai Wahyu, ya, kita belajar bahwa itu bicara tentang keselamatan, tentang Yesus. Jadi benang merahnya di sana, arahnya ke sana. Kalau kita lihat bahwa pelayanan ini membawa kita semakin mengasihi Tuhan, ya itu salah satu tanda bahwa memang itu dari Tuhan. Tapi belum tentu juga semua hal yang dibagikan itu bisa cocok dengan apa yang kita pahami. Nah, kalau itu terjadi, ya nggak usah dipusingkan. Ya, dibuat ngambang aja, bukan jadikan doktrin kita, tapi kita nggak tolak. Nah, nanti ada waktunya Roh Kudus ngajarkan kita. Ya, kembali ke ayat ini, kata-kata itu bisa memberi semangat, menyembuhkan jiwa atau merobek jiwa. Ya. Hati-hati dengan kata-kata kita. Mari belajar ucapkan yang baik. Ya. Mari belajar memuji orang-orang yang memang patut menerima pujian. Ya. Menerima hormat dengan kata-kata kita bisa menunjukkan bahwa apakah kita respect terhadap seorang, apakah kita ini orang yang memang baik, ya, dalam arti membangun orang lain, ataukah kita tanpa sadar mungkin suka menjatuhkan orang lain, ya. Kadang-kadang dalam ibadah, ya, dalam kebaktian kita akan ketemu juga hamba Tuhan yang cirinya bisa seperti seorang encourager yang selalu memberikan semangat. Sebaliknya ada yang bilang seperti nabi gitu, ya, kata-katanya langsung selalu memberikan koreksi. Ya, saya nggak bilang gitu salah juga, ya, karena mungkin arah dia di sana. Tapi sekali lagi, ya, kata-kata kita itu mempengaruhi jiwa kita, jiwa orang lain. Kata-kata itu bisa membangun atau merobek jiwa seseorang. Hati-hati dengan kata-kata kita, biar itu jadi berkat bagi banyak orang. Amin.